Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang budiman, penonton dimanapun berada, pada kesempatan pagi kali ini izinkan kami akan membacakan arti terjemah dari Al-Quran. Teman-teman semuanya yang budiman dan teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dikatakan bahwasanya ya banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Di antara keutamaan membaca Al-Quran yakni bahwasanya Al-Quran itu ialah zikir yang paling afdol untuk dibaca. Dikatakan dalam hadisnya, afdolu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasul bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mulai pagi hari ini, perkenalkan, saya Bang Arul. Di sini akan live, insya Allah konsisten dalam rangka membaca arti daripada Al-Quran. Insya Allah 30 juz kita akan baca artinya. Karena apa teman-teman? Ketika kita mengetahui artinya, harapannya kita semakin memahami dan semakin paham dan mengerti apa-apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Karena tadi yang pertama bahwasanya membaca Al-Quran itu ialah afdhalu ibadah, sebaik-baik ibadah. Dikatakan kedua bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanah wal hasanah bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim harf walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah yakni Al-Quran, maka dia akan mendapat suatu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif lam mim itu memiliki 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, ketika kita membaca Al-Quran, wabil khusus ketika kita mengetahui maknanya, ini menjadikan kita lebih memahaminya. Dan terakhir, bahwasanya ya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi atau li ashabihi. Dikatakan bahwasanya bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya selaku santri ingin mencoba membacakan arti-arti daripada Al-Quran yang insya Allah nanti Bang Arul akan rutinkan sebisanya dengan tujuan sama-sama kita memahami melalui maknanya. Harapannya kita semakin tahu dan paham apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan. Izinkan Bang Arul untuk membacakan ya step by step atau dari surat yang pertama yakni surat Al-Fatihah. Terima kasih yang sudah like, mohon dukungannya. Nih, Bang Arul sebagai santri masih belajar, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat diri Bang Arul dan buat semua penonton, yang insya Allah Bang Arul akan membacakan arti dari Al-Quran. Mudah-mudahan 30 juz
Ini dapat kita selesaikan ya. Bang Arul menggunakan kitab ini, ya, kitab Al-Quran terjemah. Mohon dukungan teman-teman semua, like dan follow. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat Bang Arul pribadi dan kepada semua penonton semuanya. Sebelum Bang Arul bacakan, Bang Arul sampaikan di sini, Bang Arul belajar ya untuk membacakan arti ya, teman-teman ya. Barangkali teman-teman semua membaca Al-Quran ya, saya rasa pada bisa, tapi terkadang tidak sempat untuk meluangkan membaca artinya. Oleh karena itu ya, Bang Arul akan coba rutin untuk membaca arti dari Al-Quran, insya Allah 30 juz ya, pelan-pelan bertahap. Harapannya mudah-mudahan bisa selesai 30 juz ini untuk kita baca artinya ya. Mungkin teman-teman jarang sekali untuk untuk membaca artinya. Namun mudah-mudahan dengan coba Bang Arul punya ide membacakan arti dari Al-Quran dari surat Al-Fatihah nanti sampai surat An-Nas ya, kita bisa belajar bareng. Atau teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Arul, biasa dipanggil Bang Arul atau Gus Arul. Bang Arul sebagai santri ya, yang pernah nyantri di pondok pesantren dan aktivitas keseharian mengajar dan belajar, serta ya lagi membuat pesantren ya, membuat pesantren kecil-kecilan untuk yatim duafa. Maka mohon dukungannya teman-teman. Bang Arul mulai belajar live pada pagi hari ini dengan harapan bisa ya memotivasi Bang Arul dan semua teman-teman untuk kita sama-sama mempelajari Al-Quran melalui artinya ya. Banyak kita rasakan di luar sana, kita bisa membaca Al-Quran, tapi sangat sedikit yang bisa menghatamkan ya atau menyelesaikan terjemah Al-Quran. Banyak di luar sana juga kita bisa membaca, tapi belum pernah untuk membaca artinya sampai selesai. Nah, karena itu izinkan pada pagi hari ini dan seterusnya Bang Arul akan membacakan arti dari Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah dimulai sampai dengan nanti surat An-Nas, namun bertahap ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa konsisten di sela-sela kesibukan Bang Arul menjadi santri. Kami ucapkan terima kasih buat para penonton yang sudah like dan follow. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya rezekinya melimpah, barokah, kemudian tentunya sehat jasmani rohani, dan mudah-mudahan senantiasa Allah SWT berikan keberkahan dan kelak husnul khatimah. Sebelum Bang Arul mulai membaca arti dari Al-Quran, kita mulai surat Al-Fatihah. Kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, yang sehat senantiasa Allah jaga kesehatannya, dan tentunya ya yang punya masalah mudah-mudahan segera terselesaikan, dan ya yang tidak punya masalah mudah-mudahan senantiasa ya diberikan kebahagiaan. Dan tentunya kita doakan bersama agar bangsa dan negara kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dan tentunya mudah-mudahan negara kita, yakni negara Republik Indonesia, senantiasa menjadi negara yang rahmatan lil alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
dengan kita lafazkan surat Al-Fatihah tadi, semua harapan doa kita bersama diijabah oleh Allah SWT. Baik teman-teman yang budiman, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita mulai dengan juz 1, yakni surat Al-Fatihah. Ya, terdiri dari 7 ayat. Ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Sekali lagi, Bang Arul akan membacakan artinya saja. Kalau membaca Arabnya, lafaz Arab, saya rasa semua teman-teman hampir semuanya bisa. Ya, nah di sini Bang Arul akan membacakan artinya. Baik, surat Al-Fatihah, yakni surat Makkiyah, surat pertama, terdiri dari 7 ayat dan juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, surat Al-Fatihah. Kemudian Bang Arul lanjutkan dengan surat yang kedua, yakni surat Al-Baqarah. Yakni ini merupakan surat Madaniyah. Artinya surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah, berjumlah 286 ayat. Bang Arul akan bacakan bertahap teman-teman semua ya. Karena niat Bang Arul di sini, Bang Arul belajar dan mengajak teman-teman untuk juga mendengarkan arti daripada terjemah Al-Quran. Baik, yang pertama Alif Lam Mim. Ini hanya Allah yang tahu artinya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Bang Arul lanjutkan lagi, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ayat ke-10 artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Teman-teman semuanya, sekali lagi ini Bang Arul hanya membacakan arti dari Al-Quran dalam rangka belajar ya. Dalam rangka belajar, dan ini tentunya buat yang muslim ya. Buat yang muslim, tidak ada menyinggung yang lain. Ini Bang Arul hanya membacakan dalam rangka memang Bang Arul sedang belajar ya, dan mengisi kekosongan sambil menunggu waktu kerja nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bang Arul dan buat semua teman-teman ya. Bang Arul lanjutkan ya, arti ke-11 dari surat Al-Baqarah, surat kedua, terdiri dari 288 ayat ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan
tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu, sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Terima kasih yang sudah follow, yang sudah like teman-teman. Bang Arul lagi membacakan arti ya. Arti dari Al-Quran. Insya Allah 30 juz Bang Arul bacakan yang ada di Al-Quran ini ya teman-teman. Ini Bang Arul membaca untuk Bang Arul sendiri dan kepada semua penonton dengan tujuan sama-sama belajar. Dan tentunya ya ini termasuk jarang ya kita hatamkan arti. Kita akan hatamkan arti mudah-mudahan 30 juz pelan-pelan dari Al-Quran ini. Bang Arul lanjut ya selanjutnya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kemudian ayat ke-17, Bang Arul pakai Quran Al-Majid ya. Quran Al-Majid ini Quran yang mudah karena di sini ada terjemahnya, ada tajwid, bahkan tajwidnya warna. Ini memudahkan kita untuk belajar. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah like, follow di akun Bang Arul. Ini Bang Arul akan hanya membacakan arti ya, membacakan arti yang ada di Al-Quran. Ini Bang Arul dalam rangka belajar, dan tentunya ya barangkali ada yang mau mendengarkan juga, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kemudian arti ayat ke-17 dari surat Al-Baqarah. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut akan kematian. Allah meliputi orang-orang kafir itu. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki. Niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ayat ke-20. Baru lanjutkan lagi terjemah dari Al-Quran ayat ke-21 surat Al-Baqarah teman-teman ya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Ayat ke-23, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahkan bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang tidak taat padanya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-25 arti dari surat Al-Baqarah, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah like dan follow. Ya, sekali lagi ini Bang Arul membacakan arti dari surat Al-Baqarah. Ya, insya Allah Bang Arul akan komitmen membacakan 30 juz arti dari Al-Quran, teman-teman semuanya ya, dalam rangka belajar. Dan mohon maaf, ini Bang Arul hanya membacakan, tidak menyinggung agama apapun. Ini Bang Arul membaca dalam rangka belajar. Karena kalau membaca lafaz Al-Quran Arabnya, insya Allah semua teman-teman muslim sudah biasa ya. Tapi untuk membaca artinya sampai hatam, ini jarang. Kalau Bang Arul jarang menemukan hatam artinya. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Arul ya membuat konten yakni membaca terjemah Al-Quran. Bang Arul membaca dari ya Al-Quran Al-Majid. Ini salah satu Al-Quran yang sudah tidak asing di Indonesia. Ini ialah Al-Quran terjemah dan tajwid. Dan ini ya mudah untuk dipahami dan dipelajari. Bang Arul bacakan lagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ya follow dan menonton. Mohon dukungannya ya untuk Bang Arul bisa menghatamkan 30 juz dari terjemah dalam Al-Quran ini. Bang Arul lanjut lagi ya. Ayat ke-26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah. Tapi mereka yang tidak beriman berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang-orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Ayat ke-27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu lagi. Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatunya. Itu ayat ke-29, teman-teman semuanya. Mohon dukungannya ya. Bang Arul bacakan artinya. Dan mudah-mudahan ini Bang Arul dalam rangka belajar ya, menghatamkan arti dari Al-Quran ya. Karena sebagian besar umat muslim tentunya ya sudah tidak asing kalau membaca Arabnya, tapi menghatamkan artinya ini jarang. Terima kasih yang sudah mengikuti Bang Arul, Rintia, kemudian Pang, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan ya ini bermanfaat buat Bang Arul sendiri dan buat teman-teman yang menonton. Kita belajar sama-sama membaca arti dari Al-Quran. Bang Arul lanjutkan ya untuk ayat ke-30 artinya dari surat Al-Baqarah, surat kedua, juz 1 ya. Jumlah ayatnya ada 288 ya. Total Al-Baqarah ini jumlah ayatnya 286 ayat ya, 286 ayat. Ini Bang Arul baca artinya, sudah masuk ke ayat ke-30 artinya. Terima kasih yang sudah follow dan like. Boleh dibantu ya, klik-klik layarnya teman-teman ya, like-nya, love-nya. Dukung Bang Arul ini dalam rangka membacakan arti dari Al-Quran yang insya Allah 30 juz Bang Arul akan bacakan ya.
Karena kalau membaca lafaz Arabnya sebagai muslim, sebagian besar muslim sudah biasa. Tapi kalau baca arti sampai akhir ini jarang ya. Ya, mohon maaf Bang Arul ulang-ulangi ya, karena sebagian besar penontonnya keluar masuk, biar nanti nyambung apa yang Bang Arul bacakan. Lanjut lagi ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan ya khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, khalifah di sini maksudnya pemimpin ya teman-teman ya. Jadi manusia ini dijadikan sebagai pemimpin. Terbukti adanya kita lahir itu kita sudah mengalahkan ya jutaan sperma dan sel telur yang lainnya. Maka dikatakan khalifah di sini yang dimaksud ialah manusia itu diciptakan sudah menjadi pemimpin. Ayat 31 artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, yakni Nabi Adam, menyebut nama-namanya, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang sesat atau yang tidak beriman. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sini sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon yang satu ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang merugi atau orang-orang yang zalim. Ayat 36. Lalu setan atau iblis memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ayat 37 yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Terima kasih teman-teman yang sudah follow akun Bang Arul. Ini sekali lagi Bang Arul membacakan arti dari Al-Quran. Ya, insya Allah 30 juz pelan-pelan. Di sela-sela kesibukan Bang Arul akan bacakan ya. Ini sudah Al-Baqarah ayat ke-38 yang Bang Arul bacakan. Ya. Selanjutnya Bang Arul bacakan lagi ayat yang selanjutnya, artinya yakni dari ayat ke-38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang tidak beriman dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ayat ke 40. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Ya, ini Bang Arul sekali lagi membacakan arti
dari Al-Quran. Insya Allah 30 juz kita pelan-pelan ya. Terima kasih yang sudah follow. Ya, jangan lupa like-nya teman-teman. Like-nya, love-nya, follow. Nih, insya Allah Bang Arul sebagai santri mau belajar membaca arti dari Al-Quran 30 juz. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Bang Arul lanjut lagi ya. Tadi sudah sampai ya di ayat 42 ya. Sekarang lanjut ayat berikutnya. Dan berimanlah kamu kepada apa yang ada di Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan ya Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama tidak beriman kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat Al-Quran. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh ya. Dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali hanya kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu, ketika tidak seorang pun dapat ya, dan takutlah kamu pada hari kiamat, ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Ayat 49 teman-teman ya. Terima kasih yang sudah like, follow. Mohon dukungannya teman-teman. Ini Bang Arul akan bacakan arti dari Al-Quran, dari terjemah ya Al-Quran Al-Majid. Dan mudah-mudahan bisa komitmen ya, 30 juz Bang Arul baca ya arti dari terjemah Al-Quran. Kalau teman-teman sebagai muslim saya rasa sudah biasa membaca Arabnya, tapi membaca terjemahnya ini jarang ya. Maka Bang Arul di sini konten Bang Arul yakni membaca terjemahnya. Insya Allah bisa 30 juz teman-teman ya. Pelan-pelan. Ini kita sudah juz 2, baru ayat ke 48 ya yang Bang Arul baca. Izin Bang Arul ya sambil minum kopi ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kopi hitam asli dari Sumatera. Terima kasih teman-teman yang sudah like, follow. Mohon dukungannya ya, mudah-mudahan Bang Arul bisa komitmen untuk membacakan arti dari terjemah Al-Quran. Artinya saja ya teman-teman ya. Kita akan baca artinya. Lanjut ya di ayat ke-49. Terima kasih yang sudah setia menonton. Bang Arul doakan semuanya sehat, jasmani rohani, rezeki melimpah dan barokah. Ayat ke-49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi
sebagai sesembahan setelah perginya dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Kemudian itu lebih baik daripada bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha menerima tobat dan maha penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan. Ayat ke-56 surat Al-Baqarah yang artinya, "Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur." Selanjutnya, "Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu yakni makanan yang baik-baik dan rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri." Terima kasih buat penonton. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih yang sudah memberikan hadiah. Bang Arul doakan sehat selalu, jasmani rohani, rezeki melimpah dan barokah. Bang Arul membacakan arti teman-temannya dari Al-Quran, insya Allah 30 juz dari kitab Al-Quran Al-Majid, Al-Quran terjemah dan tajwid warna. Selanjutnya Bang Arul baca arti dari ayat ke-59. Terima kasih yang sudah ngasih giftnya teman-teman. Mohon dukungannya nih, Bang Arul lagi belajar membaca arti dari Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa selesai 30 juz untuk Bang Arul baca artinya Terima kasih sudah menonton teman-teman Terima kasih Bang Homan yang telah setia menonton. Salam sehat, salam sejahtera. Bang Arul lanjut lagi teman-teman Ayat ke-58 artinya dari surat Al-Baqarah. "Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim. Dan tentunya mereka yang berbuat fasik atau kerusakan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ayat ke-61 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa-apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang, bawang merah." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk?
sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas kepada Tuhannya. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Ya, Bang Arul sampai jam 8 ya. Karena Bang Arul ada aktivitas lain, nanti Bang Arul lanjut lagi. Kita baru sampai ayat ya 61. Ya, kita selesaikan nanti sampai jam 8 teman-teman untuk membaca terjemahnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, jangan lupa like-nya teman-teman. Ya, love-nya, follow. Sekali lagi ini Bang Arul membacakan arti dari Al-Quran ya. Membacakan arti dari Al-Quran, insya Allah 30 juz kita akan baca bertahap pelan-pelan. Ya, kalau teman-teman sebagai muslim sudah biasa ya membaca Al-Qurannya atau Arabnya, tapi saya rasa jarang sekali membaca artinya. Nah, konten Bang Arul yakni membacakan arti dari Al-Quran. Insya Allah 30 juz kita bertahap, tapi teman-teman ya, bertahap kita akan membacakan arti dari Al-Quran. Sekarang sudah arti ke ayat ke-62, yakni surat Al-Baqarah, surat kedua, juz 1. Bang Arul lanjut lagi ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang dari kalangan Yahudi, dari Nasrani, dan orang-orang yang lainnya, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka melakukan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala dari Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinia di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari-hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Terima kasih ya yang sudah memberikan gift-nya. Terima kasih Bang Ahmad. Jangan lupa follow teman-teman, kasih jempolnya teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Terima kasih Bang Ahmad mengirimi Holiday Universe kepada kita ya. Baik, kita lanjut kembali ayat berikutnya. Ayat ke-66 dari surat Al-Baqarah, dari artinya, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Kemudian Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Kemudian Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu. Kemudian mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya, kemudian ayat-ayat yang berikutnya, ayat ke-70 teman-teman. Ya, dari arti surat Al-Baqarah. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami.
Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya follow, like, dan jempolnya teman-teman, love-nya teman-teman. Bang Arul membacakan arti dari Al-Quran, insya Allah 30 juz ya teman-teman. Ini pelan-pelan Bang Arul bacakan. Sekarang baru sampai ya ayat ke-71 dari surat Al-Baqarah. Bang Arul lanjut ya. Ini Bang Arul mohon maaf tidak bisa lama karena jam 8 Bang Arul harus kerja ya. Bang Arul lanjut lagi. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sapinya sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelinya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Allah agar kamu mengerti. Ayat 74 artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka, apakah kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Demikian teman-teman. Terima kasih yang sudah follow, yang sudah like. Ya, mohon maaf, ini sudah jam 8 lebih 1 menit. Bang Arul akan sambung lagi nanti. Terima kasih buat penonton semuanya. Kita akan dawamkan nanti membaca arti dari Al-Quran. Insya Allah 30 juz dari Al-Quran cetakan Al-Majid. Demikian teman-teman, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Ini anak udah bangun juga ya. Ya mohon maaf lahir batin. Kita sambung kembali. Terima kasih yang sudah follow, sudah like. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bang Arul. Bang Arul berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani, rohani, rezeki melimpah dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Terima kasih buat yang sudah like, yang sudah follow, yang sudah komen. Salam hormat, salam takzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.